Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terinspirasi dengan salah satu kisah dalam sejarah. Dikisahkan dalam sejarah beberapa abad yang telah lalu, di akhir era tabi'in, ada seorang pemuda yang bernama Sabit bin Zutok. Dia sedang berjalan di pinggiran kota Kufah. Kalau sekarang itu namanya Irak, ya. Dalam keadaan kondisi perut sedang keroncongan, dia sedang berjalan di pinggiran kota Kufah. Di sana ada sungai yang airnya sangat bening. Kemudian tiba-tiba ada buah apel yang hanyut terbawa air. Karena si pemuda ini sedang lapar, keroncongan perutnya, akhirnya si apel itu diambil lalu dimakannya. Baru satu gigit dia tersentak, merasa menyesal. Lamun cek bari nama, saya berani amat memakan buah ini. Begitu cerobohnya saya memakan buah ini, yang belum tentu Allah ridho. Karena tidak mungkin ada buah ini, buah apel ini, kalau tidak ada pohonnya. Dan pohon buah apel ini pasti ada yang punyanya. Baru satu gigit sudah menyesal. Akhirnya dia berupaya untuk menelusuri sungai tersebut, ingin mencari di mana letak kebun apel. Kemudian tiba-tiba dia melihat ada kebun apel, lalu dia masuk ke dalam kebun tersebut dan di sana bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang memelihara kebun itu. Lalu Sabit bin Zutok bertanya sambil mengucapkan salam, "Wahai hamba Allah, apakah kebun apel ini kepunyaan Anda?" Memangnya kenapa orang si laki-laki tersebut? Soalnya saya mengambil buah apel ini yang hanyut terbawa air sungai, dan saya sudah digigit, ini sisanya. Dan saya memohon kepada Anda agar buah apel yang saya makan ini diridhokan, direlakan. Kemudian saya kata laki-laki tersebut, "Saya tidak berani untuk meridhokan buah ini karena kebun ini bukan kepunyaan saya, bukan milik saya. Kalau memang Anda ingin berkata seperti demikian, maka datanglah Anda kepada orang yang memiliki kebun apel ini. Rumahnya kurang lebih 5 mil dari tempat ini." Berarti kalau 5 mil berapa kilo? 1 milnya itu berapa kilo? 1,6 ya. Berarti kalau 5 mil berapa kilo? 8 kiloan lah kurang lebih. Akhirnya Sabit bin Zutok berjalan untuk menemukan orang yang memiliki kebun apel ini.
hanya untuk minta keridhaan, hanya untuk minta keridhaan, supaya apa yang telah dimakannya itu halal. Padahal kan apel itu belum dimakan semuanya, baru 1 gigit. Dan perlu diingat bahwa di kaum muslimin bahwa Sabit bin Suto ini adalah seorang pemuda yang tampan dari kalangan biasa, tapi akhlaknya luar biasa. Taatnya ibadah kepada Allah luar biasa. Makanya ketika menemukan sesuatu saja yang belum jelas dianggap kehalalannya dan takut Allah tidak ridho, maka sampai memperjuangkan seperti itu. Akhirnya dia berjalan untuk menemukan di mana alamat yang punya kebun apel tersebut. Akhirnya ditelusuri. Dalam perjalanan yang jauh, akhirnya ditemukan, ya, sesuai dengan alamat yang ditujukan oleh si pengurus yang memelihara kebun apel tersebut. Setelah sampai, dia mengetuk pintu, mengucapkan salam, lalu keluarlah seorang laki-laki tua, lalu menyambutnya. Ada apa? Wahai hamba Allah, saya adalah Sabit bin Suto. Mohon karena engkau adalah atau Anda adalah pemilik kebun, saya telah memakan apel dari pohon kebun apel milik Anda. Lalu tujuan Anda ke sini mau apa? Saya ingin meridhokan, ingin merelakan agar apel yang telah saya makan ini diikhlaskan, supaya saya lebih tenang. Dan apel yang dimakan ini belum semuanya, ini sisanya nih. Mendengar kata-kata si pemuda ini, orang tersebut menjawab begini, mohon maaf, aku tidak akan merelakan dan tidak akan meridhokan apa yang telah Anda perbuat. Coba kalau jawabannya seperti ini, kira-kira dalam perasaan kita gimana? Senang atau sedih? Senang atau sedih coba? Kalau misalkan jawabannya seperti ini, ya. Tapi kalimat berikutnya, kecuali Anda mau menikahi putriku. Bahagia nggak? Bahagia. Kira-kira kita bahagia nggak? Ya. Jawab kita barangkali gimana? Asik kan ide. Ya. Kadang-kadang hilang mengucapkan alhamdulillah, asik kan ide. Tapi Sabit bin Suto tidak demikian. Berpikir di dalam hatinya, ya, kok kenapa jawabannya seperti begini? Tapi kata laki-laki tua itu, tapi putri kami yang aku tawarkan agar engkau sanggup menikahinya, yang pertama putriku buta, yang kedua tuli, yang ketiga bisu, bahkan lumpuh, tidak bisa berjalan. Kira-kira jawaban kita bahagia kan? Ayo. Kalau tadi kan kita menjawab bahagia kan? Setelah disampaikan demikian, kira-kira bagaimana?
Ya, bukan bingung lagi. Jawaban kita kadang-kadang kasar. Najis teuing aya. Tapi Sabit karena sudah itikadnya ingin ya dibebaskan apa yang telah dia lakukan. Karena kesalahannya itu kan dia mengambil buah apel, dimakannya dan ingin direlakan oleh yang punya. Baiklah, saya terima tawaran Anda. Akhirnya si orang tua tersebut ya mengundang 2 orang saksi, lalu dilakukan akad. Kemudian setelah akad selesai, ya, orang tua tersebut mengamanatkan Anda nanti setelah sholat isya datang ke rumah untuk menemui istrimu. Setelah sholat isya, Sabit datang ke rumah. Kemudian dipersilahkan oleh orang tuanya untuk memasuki kamarnya. Lalu Sabit berbicara di dalam hatinya, walaupun istri saya ini tuli, buta, bisu, tapi saya akan mengucapkan salam. Kemudian pintunya diketuk, lalu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba pintu dibuka, ya, dan putri yang dinikahkan tadi itu menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabit tercengang. Bukan hanya mendengar salam yang begitu bagusnya, tetapi si putri tersebut menghampirinya dengan wajah yang cantik, ya, kemudian bisa bicara dan bisa berjalan. Di dalam hati Sabit, Masya Allah, berarti saya salah kamar nih masuk. Apa yang ditawarkan oleh orang tua itu yang punya kebun apel. Tadi dijelaskan bahwa wanita yang dinikahinya itu adalah wanita yang buta, tuli, bisu, dan lumpuh, tidak bisa bergerak. Tapi kenyataannya seperti itu. Akhirnya berkomunikasilah suami istri. Lamun ku bahasa urang meureun neng atau nabi mama ada jadi istrinya. Bahkan sebelum Sabit berkata, istrinya bertanya. Lamun ku bahasa urang meureun ka suami teh kumaha? Aa, akan gitu kan? Ya. Papa, biasanya papa itu kalau sudah punya anak, biasanya AA. Yang dijelaskan oleh ayah saya tadi itu apa saja? Lalu dijawab oleh Sabit. Yang pertama bahwa Anda adalah seorang wanita yang buta. Kemudian jawab istrinya, ayah saya berkata jujur. Memang betul, selama hidup saya tidak pernah melihat hal-hal yang dimurkai Allah, hal-hal yang menyebabkan Allah tidak ridho. Lalu ayah saya bertanya apa lagi?
ayahmu bertanya kepada saya, ayahmu menjelaskan kepada saya bahwa Anda, kalau tadi itu bisu ya, bahwa Anda itu adalah tuli. Ayahku memang benar apa yang telah dikatakan, bahwa selama ini saya tidak pernah mendengar sesuatu hal yang menyebabkan Allah murka. Lalu ayahku menjelaskan apa lagi? Jawab Sabit, ayahmu menjelaskan kepada saya bahwa Anda adalah seorang wanita yang bisu. Apa? Bisu. Yang bisu dan yang buta ya? Bisu. Yang bisu ya, kalau tadi yang buta. Ayahku benar. Ayahku berkata jujur. Memang selama ini aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Kemudian Sabit menyampaikan yang terakhir bahwa ayahmu mengatakan bahwa engkau adalah seorang wanita yang lumpuh. Jawab wanita itu memang benar. Dan ayahku berkata jujur, selama ini saya tidak pernah keluar melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang dimurkai Allah, yang menyebabkan Allah tidak ridha. Di dalam hati Sabit bin Sutom, dia merasa kagum, ya, punya istri yang sesungguhnya seperti ini. Dan orang tua yang punya kebun apel pun merasa bangga punya mantu yang solehnya luar biasa seperti Sabit bin Sutom. Kemudian setelah nikah, dari hasil pernikahan maka lahirlah seorang anak yang bernama Nu'man bin Sabit, seorang ulama besar yang bergelar Al-Imam Abu Hanifah. Mungkin kita sudah sering mendengar ya, Imam Abu Hanifah itu salah satu dari imam madhab. Dan Imam Abu Hanifah ini adalah seorang ulama ahli fikih yang sangat cerdas, di antara ulama madhab yang paling senior. Imam Abu Hanifah. Bapak hadirin kaum muslimin iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah. Di antaranya paling tidak ada 3. Yang pertama, berhati-hati terhadap halal haramnya makanan atau benda yang kita ambil. Kadang-kadang kan kita ceroboh, betul tidak? Ya, kalau tadi buah apel, orang malamun ayam buah, kan? Ya, kepunyaan orang lain, beda ngaroyong di jalan, pika-pitaeun, kan? Tanpa minta diajul, dipetik beramai-ramai. Ya, makanya karena di masjid ini ada 2 pohon buah ya, mangga, ya, supaya halal, kan? Nah, biasanya kan separabut lumus buahan mah, kan? Saya atas nama Dewan Kemakmuran Masjid, walaupun yang menanamnya bukan saya, tapi berada istilah bahasa Sunda di wewengkon masjid, di halaman masjid, saya ya relakan. Kalau sudah berbuat silahkan. Ya, isi diajulan, gitu kan, itu karena kita tidak tahu sekarang kan sudah
selektifnya, gitu kan, Sabit bin Sultan terhadap makanan. Ya. Tapi dibalik keselektifan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah yang luar biasa. Ya. Dan ini terasa oleh saya sendiri. Ya. Ketika memasuki tempat belanja, terutama bapak-bapak yang suka ke Garut, gitu kan, ya. Kalau sudah pulang dari Sukaregang biasanya suka mampir di oleh-oleh, ya, toko oleh-oleh, biasa dodol dan lain sebagainya. Ya. Kita tidak pernah membaca apakah dodol itu dihalalkan, gitu kan, oleh yang punya toko, tapi karena orang lain memakannya, ambil, pesek, colok, gitu kan, ya, nah itu. Walaupun di sana ada tulisan silahkan ingin mencoba, tapi kita harus selektif, gitu kan, ya. Apalagi kalau misalkan kita hanya mencicipi, bahkan mencicipinya bukan hanya satu buah, ya, 2, 3, sampai 10 biji kita cicipi karena saking enaknya, ai melimah itu. Ya. Merasa bangga lagi bicara kepada teman-teman dinamis. Saya mau walaupun tidak beli, tapi saya habis 10 di dodol. Ya. Alhamdulillah enaknya luar biasa. Dan ini juga terasa. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang telah aku perbuat ini, ya, tidak menjadikan pemurkaya Allah. Nah, tapi sok mencicipi, gitu kan? Ya, beberapa biji, karena dodol itu kan bermacam-macam, gitu kan? Ya, terbuatnya dari apa? Dicicipi semuanya, gitu. Tapi beli. Walaupun beli, kita bicara kepada pelayannya, Bu, Pak, punten Abi tadi mencicipi dodol, ya, gitu kan? Nah, itu yang ada di sana, ya. Itu ya, supaya apa? Supaya Allah itu. Ini dulu pernah, kan, waktu saya jualan di kaki 5, ya, ada orang yang jualan buah-buahan, mencicipi dari Tegalega sampai Pasar Baru, dicicipi terus, itu kan, rambutan, buah, ayo melihat. Teman saya, ya, mau disebutkan karena bisa di meja-meja, tapi dia merasa bangga, gitu. Ya, aduh, dia cina saya mah ada rambutan di Tegalega, bikin ke Pasar Baru, sehingga biar sebarang kilo, ya, walaupun tidak beli, tapi saya kenyang, merasa bangga, gitu. Nah, dengan mendengarkan kisah ini, ya kan, insya Allah kita akan selesai. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 172, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibat, makanlah dari rezeki yang baik, ma razaqnakum, apa yang telah kami berikan kepadamu, washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu kepadanya menyembah, jika kamu hanya kepada Allah menyembah. Kulu min thayyibat, makanlah dari yang baik. Jadi yang dimaksud yang baik di sini, gitu kan, bukan hanya baik dari segi gizinya, ya, tetapi baik juga dari kehalalannya. Karena makanan atau minuman dari segi gizi, dari ilmu gizi baik untuk dimakan dan diminum, tapi belum jelas kehalalannya, maka tidak akan mendapat barokah. Jadi makanan dan minuman yang baik itu adalah yang jelas
halalan thayyiban, halal dan baik. Halal cek hukum, thayyiban baik menurut ilmu gizi, supaya jadi vitamin. Kemudian yang kedua, Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang kedua dari kisah tadi, untuk mendapatkan keturunan yang soleh harus dimulai dari kesolehan orang tuanya. Ya, jadi untuk mendapatkan keturunan yang soleh, anak-anak kita yang soleh, cucu-cucu kita yang soleh, maka diawali dengan kesolehan kedua orang tuanya. Sebab di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kullu mauludin yuladu alal fitrah, tiap-tiap bayi lahir dalam keadaan fitrah, suci bersih jiwanya, keislamannya. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya, yuhawidanihi, yang meyahudikannya, aw yunasironihi, dan yang menasronikannya, aw yumajisanihi, dan yang memajusikannya. Ya. Jangan sekali-kali menyalahkan anak-anak kita apabila anak-anak kita tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh sebab itu, ya, mari kita bersama-sama, ya, lebih-lebih dalam kondisi seperti sekarang ini, ya, nah, sistem pendidikan PDR, ya, belajar di rumah, atau PJJ, pembelajaran jarak jauh, itu di rumah masing-masing. Berarti kita punya tanggung jawab, ya, kembali ke semula bahwa orang tua sebagai pendidik yang utama dan pertama. Mari kita bimbing bina anak-anak kita. Jangan dilihat, jangan dibebaskan begitu liar. Anak kalau dibebaskan tanpa bimbingan, akhirnya, ya, dari gerakan dan yang keluar dari mulut itu. Dan jangan sekali-kali kita membuat dalil, ya. Membuat dalil itu seperti begini, dengaran lagi anak kermasana, ya. Berarti kita sudah membuat dalil sendiri. Dalam ilmu pedagogi, dalam ilmu pendidikan, ya, kalau kita ingin mendapatkan meraih anak yang baik, bina, didik, bimbing. Supaya apa? Supaya menjadi anak yang cerdas, yang pintar dan soleh. Insya Allah. Jadi kalau misalkan anak, ya, agak melanggar sedikit, keluar dari rel agama, ingatkan dengan cara yang baik, mengingatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang kasar, ya. Jadi ulah pokorotot ke budak mah. Nah, kalau anak-anak misalkan sedang ramai di masjid, nah, salat ya sama-sama, ya, yang tertib, ya, supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jangan mengeluarkan kata-kata manis ya sholat, jangan. Jadi dengan cara yang baik, dengan cara yang bahasa yang indah, ya, insya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan kita, ya, tadi sudah didoakan oleh Pak Ustadz, istri kita, termasuk juga kita semua, ya, anak-anak kita mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah, sehingga selamat dunia dan akhirat. Dan yang terakhir itu adalah jangan mempersulit, yang ketiga hikmah dari kisah tadi, jangan mempersulit perkawinan. Jadi kalau misalkan anak kita, ya, sudah ada yang datang ke rumahnya, apalagi yang datang ke rumahnya itu laki-laki yang soleh, jangan melihat bekerja di mana, lalu gajinya berapa, ya. Kalau melihat calonnya soleh, ahli ibadah, cepat kawin, ya. Jangan dinanti-nantikan. Ini anugerah dari Allah Subhanahu. Itu saja Bapak hadirin kaum muslimin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya sehat dan berkah selamanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.